Welcome back guys di channel review Just Like Pen ya. Selamat datang kembali ke channel ini ya. Buat kalian yang pertama kali nonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Buat kalian yang penonton setia, sama selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa kita akan mereview ya HP-HP yang berada di Indonesia terutama ya. Yaitu pada video kali ini Infinix Zero X Pro. Kenapa kita pilih yang versi Pro? Karena itu versi yang paling bagus ya dari seriesnya. Mau gimana lagi? Jadi kita pilih ini sebagai pertimbangan untuk buat kalian mungkin masih mencari referensi atau mencari HP yang setara dengan inilah istilahnya, oke? Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah, silahkan diklik dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Infinix Zero X Pro ya. Sebenarnya HP ini sudah dirilis sekitar tahun lalu ya, sudah hampir ya masih belum lengkap 1 tahun lah, tapi tetap tahun lalu 2021 ya untuk di Indonesia. Jadi HP ini kurang lebihnya ya agak lama dikit lah di Indonesia, tapi tidak ada pengaruh ya untuk worth it dibeli apa enggaknya. Ini kan tergantung preferensi dari kalian sendiri juga. Yang pastinya HP ini belum dilengkapi dengan 5G karena biasanya HP 5G sudah ada namanya 5G ya, tapi ini nggak ada, jadi masih menggunakan teknologi 4G ya untuk koneksinya. Launchingnya kemarin ya 2021 September 17 ini untuk internasional, tapi di Indonesianya mungkin bukan yang ini. Untuk dimensinya sendiri atau bodinya, ukuran bodinya memiliki tinggi 164 mili, cukup standar yaitu 16 cm lah. Dengan lebar 75 mili atau 7,5 cm dengan tebal hanya 7,8 mili atau 0,78 cm. Biasanya HP itu berukuran 0,8 lebih lah, tapi ini 0,8 kurang, jadi HP ini termasuk slim untuk di kelasnya ya. Dengan berat yang 193 gram, ya cukup standar lah untuk HP sekarang lah ya. Dengan build-nya glass front ya, tapi belum diberitahu nih glass front Gorilla Glass apa ya, kemungkinan masih 3 atau 4 karena tahun lalu juga dari harganya bisa terlihat ya, nanti kita bahas juga harganya. Mungkin masih Gorilla Glass 3. Glassback juga, belum tahu ini Gorilla Glass apa tidak, tapi yang pasti ini mirror dengan frame-nya menggunakan plastik ya, jadi frame-nya ringan tapi tidak durability-nya agak kurang ya, kalau di drop test ya bisa aja hancur. Dengan SIM-nya dual SIM, standar nano SIM dual standby, bukan hybrid ya berarti. Untuk displaynya tipenya sudah AMOLED, sudah sangat bagus ini AMOLED, di atasnya OLED, apalagi banyak yang HP dengan rentang harga segini ya masih menggunakan IPS LCD, masih tingkat bawah lah istilahnya, tapi ini sudah AMOLED hampir ke atas ya, menengah ke atas, jadi ini sudah bagus. Apalagi refresh rate-nya sudah 120 Hz dengan kecerahan yang cukup rendah yaitu 700 nit ya puncaknya. Biasanya HP ada 800, 900, bahkan ada yang sampai 1000 tingkat kecerahannya ya nits ini. Ini termasuk cukup tidak terlalu terang lah, tapi untuk layar yang AMOLED dan 120 Hz refresh rate-nya sangat menutupi ya untuk kekurangannya. Ini malah kelebihannya juga, nilai tambah terhadap kelebihannya juga. Dengan size-nya 6,67 inci cukup standar dengan screen to body ratio sebesar 86,5%. Cukup standar ya ukuran dan juga screen to body ratio-nya. Bagaimana lagi ini HP-HP zaman sekarang juga pasti mengikuti standar. Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel cukup standar juga dengan PPI density 395 ya, tadi karena resolusinya segitu dengan size-nya 6,6 inci ya segitu juga PPI-nya. Nah, PPI itu kalau kalian yang belum tahu ya, PPI itu tergantung terhadap resolusi dari HP dan juga ukuran HP-nya. Jadi kalau resolusinya tetap 1080 untuk ukuran HP-nya 6,6 ke bawah, maka PPI-nya akan menjadi semakin banyak lah. Tapi kalau untuk resolusinya rendah, lalu size HP-nya besar, untuk PPI density-nya atau kerapatan pixel per incinya semakin sedikit. Jadi seperti itu logikanya ya. Untuk OS-nya sendiri atau operation system-nya atau ya itu tadi sudah menggunakan Android 11 ya, bisa di-upgrade ke 12 mungkin dengan UI-nya XOS 7,6 atau 7.6 lah. Dengan chipsetnya MediaTek Helio G95 12 nanometer. Untuk kalian yang belum tahu Helio G95 ini performanya bagaimana, ya hampir setara dengan 765G lah, Snapdragon 765G untuk performanya. Tapi karena MediaTek Helio G95 ini masih ya ukuran thread-nya masih 12 nanometer dibandingkan ya Snapdragon 765G yang thread-nya sudah 7 nanometer itu
Jadi perbandingan penggunaan baterainya, daya guna baterainya atau boros baterainya itu lebih besar ke MediaTek Helio ini meskipun performanya sama ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalian ingin tahu lebih, linknya saya taruh di deskripsi video buat yang ingin tahu lebih, jadi bisa diklik linknya ya. Oke. Dengan konfigurasi CPU octa-core yaitu 2 kali 2,5, 6 kali 2 GHz ya. Itu konfigurasinya dari sananya, kita nggak bisa apa-apa. Dengan GPU-nya menggunakan Mali G376MC4. Itu juga terintegrasi dengan chipsetnya, jadi kita juga tidak bisa apa-apa. Tapi untuk generalnya atau kasarannya ya, performanya setara dengan 765G. Oke, seperti itu. Dengan memorinya masih ada memori SD card-nya ya, masih slot SD card-nya masih ada dan juga tidak hybrid. Nilai plus juga ini ya. Dengan variasi memori internal RAM-ROM 8128 dan juga 8256, variasi yang cukup lah untuk buat kalian yang menyusahkan budget juga ya. Jadi karena itu mempengaruhi harganya juga, bagaimana lagi. Dengan kameranya ya triple kamera, yang utama 108 megapiksel wide cukup besar juga, 8 megapiksel periskop telefoto fiturnya cukup tinggi juga dengan 8 megapiksel ultra wide. Fiturnya juga quad LED flash HDR panorama dengan video outputnya 4K 30 fps dan juga 1080 30 fps. Yang pertama kita bahas yaitu main kameranya pasti sangat tinggi ya kualitasnya. Ini 108 megapiksel itu bukan cukup sih, sudah sangat tinggi lah istilahnya megapikselnya. Tapi untuk video capture-nya pasti kita tahu kalau ini hasilnya akan bagus sekali ya. Meskipun beberapa ada yang mengatakan kalau megapiksel tidak mempengaruhi, tapi kita bisa ya simpulkan kalau ini hasil output video atau fotonya sudah sangat bagus. Cocok sekali buat kalian yang suka videografi, fotografi yang menggunakan fitur-fitur banyak dari kamera HP, yang mengutamakan kamera HP juga, yaitu dengan selfie kameranya ya 16 megapiksel wide cukup bagus juga. Bukan cukup bagus, ini sudah tinggi nih 16 megapiksel ini. Dual LED flash dengan video capture 4K dan 1080 30 fps. Selfie kameranya juga sangat mendukung untuk bagi kalian suka vlog atau selfie atau sekedar ya foto-foto ria bersama teman-teman atau bagaimanapun juga. Jadi ini untuk kameranya mungkin menang di sebayanya atau setaranya atau kelasnya ya. Kamera dari Infinix Zero X Pro ini menang. Ya tadi karena kualitasnya, fiturnya video output foto, terus ya kegunaannya juga sangat banyak. Jadi itu nilai plus ya. Soundnya pasti ada ya, speaker, lalu masih ada 3,5 mm jack ya. Wifi pasti ada, Bluetooth ada, GPS ada, pasti NFC tidak ada sayangnya, jadi NFC fanboys agak ya gimana gitu. Dengan radio masih ada dan juga USB Type-C 2.0. Fiturnya juga banyak ya, fingerprint under display optical ya di layarnya. Dengan accelerometer gyro proximity compass cukup standar dengan baterai 4500 mAh non-removable, fast charging 45 watt, 40% dalam 15 menit. Jadi kita bisa simpulkan sekitar 40 menitan lah untuk 0 sampai 100% ya. Dengan harga 4.599.000 ampere ya, 4.600.000 ya. Lalu kita masuk ke summary ya, ke kesimpulan. Infinix Zero X Pro dengan harga 4 sampai 5 juta ya, tergantung variasinya juga 8128 atau 8256. Kita bisa mendapatkan HP dengan performa yang cukup tinggi ya, 7 star Helio G95 setara dengan 765G dalam performa. Namun karena penggunaan baterainya atau daya baterai atau konsumsi baterainya cukup tinggi karena threadnya 12 nanometer dan juga baterainya 4500 mAh, jadi ketahanan baterainya HP ini cukup rendah juga karena baterainya sedikit. Ya baterainya juga sedikit, lalu dengan konsumsi daya yang juga banyak. Jadi ya untuk masalah jangka waktu penggunaan HP ini cukup rendah daripada HP setaranya. Namun karena performanya yang tinggi juga, lalu kameranya yang menjadi sorotan utama, layarnya yang menggunakan AMOLED seperti itu, yang menutupi kekurangannya menjadi nilai tambah dari fitur yang lainnya juga ya terhadap HP ini di mata para penikmatnya juga ya. Jadi kita bisa simpulkan HP ini sangat cocok buat kalian yang sangat menyukai fotografi atau sekedar menggunakan HP secara biasa ya, yang menikmati layar dari HP tersebut lalu menggunakan HP tersebut untuk gaming ya, seperti itu cocok buat kalian. Tapi cuma nilai minusnya atau drawbacknya atau kelemahannya yaitu tadi penggunaan baterainya yang cukup boros itu tadi. Oke.
Sekian video review Infinix Zero X Plus dari Just Lagman. Jika ada salah kata mohon maaf, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe ke video ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah ya. Jangan malu untuk komen sekedar saran, kritik, atau ya komen-komen biasa atau bertanya lah. Saya usahakan akan jawab sebisa dan secepat mungkin. Oke? Jangan lupa notifikasi, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Stay tune di channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.